Kasus siswa kelas 3 SD korban bullying meninggal dunia di Subang, Jawa Barat. Siswa yang berusia 9 tahun ini berinisial Aro yang menjadi korban perundungan oleh ketiga kakak kelasnya dan dipalak oleh ketiga kakak kelasnya. Karena korban menolak memberikan uang kepada kakak kelasnya, kemudian korban dipukul, ditendang, hingga dibenturkan kepalanya ke tembok. Setelah dianiaya dan korban pulang ke rumah, ia mengeluh bahwa kepalanya sakit-sakit, lalu muntah-muntah. Kondisi korban terus memburuk. Korban tidak mampu membuka mata dan bahkan kesulitan untuk berjalan, hingga ia pun terpaksa merangkak. Kerabat korban mengatakan awalnya korban tidak menceritakan apa-apa karena takut. Tetapi sebelum ia tidak sadarkan diri, korban mengaku sering dipukul oleh ketiga kakak kelasnya. Lalu pihak keluarga segera membawa korban ke RSUD Subang dan dokter segera memindahkannya ke ruang ICU karena kondisi korban kritis. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami pendarahan otak yang menyebabkan kondisi koma. Dan pada akhirnya korban meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat. Terjadinya kasus seperti ini, apakah ini karena kesalahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Masih banyak guru yang mengabaikan pentingnya pendidikan karakter. Apakah pendidikan karakter ini hanya sebagai tambahan, bukan bagian integral dari kurikulum? Hal ini mengakibatkan berkurangnya nilai-nilai empati dan toleransi. Lalu, kurangnya pengawasan dari sekolah. Pengawasan yang buruk dalam lingkungan pendidikan dapat memberikan peluang yang besar bagi setiap individu dalam lingkungan pendidikan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, sehingga perilaku bullying dapat terjadi tanpa sepengetahuan guru, serta orang tua yang seringkali tidak terlibat dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi dalam lingkungan sekolah mereka. Tanpa pendidikan karakter, generasi muda berisiko mengalami gangguan psikologis karena perilaku bullying yang memberikan rasa tidak aman dan nyaman bagi korban. Korban merasa terintimidasi, rendah diri, tak dihargai, dan korban menjadi lebih negatif karena tidak diterima oleh teman-temannya. Dampak terhadap kehidupan akademik seperti penurunan nilai akademik. Juga dampak terhadap perilaku sosial seperti korban bullying yang menjadi terisolasi dari kelompok sebayanya. Sehingga sekolah bukan lagi tempat menyenangkan bagi peserta didik, tetapi menjadi tempat yang menakutkan dan membuat trauma. Dampak yang lebih buruk apabila generasi muda tidak diberikan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Hal ini berdampak pada kemampuan negara untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, program-program edukasi yang dapat diberikan untuk mencegah dan mendidik agar tidak terjadi lagi kasus bullying. Yang pertama, menggunakan metode edukasi role play. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan skenario bullying yang berbeda. Misalnya ada bullying fisik, verbal, sosial, atau cyberbullying. Siswa memainkan peran sebagai pelaku, korban, atau saksi bullying. Setelah role playing, guru sebagai fasilitator memandu diskusi tentang perasaan dan pengalaman masing-masing peran, serta cara mengatasi situasi bullying. Yang kedua, ada penyampaian informasi melalui komik dan video, di mana membuat komik dan video pendek yang menggambarkan berbagai situasi bullying dan cara mengatasinya. Menggunakan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik agar bisa dipahami oleh siswa. Yang ketiga, melalui permainan Ludo, di mana memodifikasi permainan Ludo dengan menambahkan pertanyaan atau tugas yang berkaitan dengan bullying di setiap kotak. Siswa harus menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas tersebut sebelum dapat melanjutkan permainan. Pertanyaan dan tugas dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai aspek bullying, seperti penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Pendidikan adalah fondasi penting bagi pembangunan individu dan masyarakat. Tanpa pendidikan yang baik, generasi muda tidak hanya menghadapi risiko pribadi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar generasi mendatang dapat tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental, beretika, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa.